Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal. Dan berkat itu turun kepada kami karena kami adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan, yang berhak menerima janji-janji berkat Tuhan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus yang kami imani, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah memberikan kemenangan kepada kami dan menyediakan segala berkat yang terbaik di dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur segenap umat-Mu, para pelayan hamba-hamba-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Pagi hari ini kami boleh beribadah dan juga melayani bersama-sama. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi kami semua Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena itulah pagi hari ini kami berani berkata dengan iman bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kami, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian bersama-sama, kita memuji Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang agung. Kita sama-sama terima kuasa Tuhan, sama-sama terima kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada amin? Biarkan segenap suku bangsa memuji Tuhan kita, sambil bertepuk tangan sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Angkat suara sama-sama bilang, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik tulus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita bilang ya, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota depan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dengan iman kita ngomong sama-sama. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Segenap suku bangsa menaikkan pujian buat-Mu Tuhan. Satu suara kita nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami baik tulus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, sama-sama tepuk tangan kita bilang ya.
dahsyat berkuasa. Hei, bumi sujud tinggi. Hanya nama Tuhan kita yang ditinggikan pagi ini. Berkuasa seluruh bumi. Sekali lagi ya, kita bilang ya. Tinggi Allahku, Allah. Tepuk tangan dong. Seluruh bumi sujud menyembah. Hanya namamu Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Allahku dahsyat. Biar segala yang bernafas memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan bilang ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur hanya nama Yesus. Nama Yesus. Sama-sama ya, jemaat Tuhan bilang. Dari pulau, dari lembah-lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama dengan iman sorakan di hadapan Tuhan. Allah Yesus berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Hanya meninggikan namamu Tuhan. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kau hadir tetaplah di atas pujian kami Tuhan. Sama-sama dalam kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama hanya namamu disanjung Tuhan. Nama Yesus. Dari mana sama-sama? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Jemaat Tuhan bilang ya. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tepuk tangan sama-sama kita bilang, yuk. Hanya namamu Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi ya, sama-sama lebih dahsyat katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Bersyukur buat semua kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan, buat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini kita datang dekat dengan Tuhan kita, ada rasa tenang dalam hati kita. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami nyatakan kepadamu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ini kerinduan kami Tuhan, tolong kami. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Sekali lagi ya, katakan ku renungkan. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya pujian ini Tuhan bukan sekedar keluar begitu saja dari mulut kami, tetapi sungguh menjadi pengakuan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami perlu firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terlebih lagi saat ini kami berada di hidup dunia yang penuh kegelapan. Dunia yang sedang terus mengalami goncangan demi goncangan Tuhan. Tapi biarlah hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami tetap fokus kepada rencana-Mu Tuhan. Dan tekun setia terus
melakukan apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus bekerja di antara kami, supaya setiap kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita ya untuk beribadah bersama-sama dan juga melayani bersama-sama. Sementara pujian dinaikkan, saya ingat firman Tuhan saudara di dalam Efesus pasal 5. Sebentar ya. Efesus pasal 5 itu ayat 15, sebentar sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Saya bacakan saudara, Efesus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, ya. Jadi ada usaha berjuang, ya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, firman Tuhan bukan ini yang saya sampaikan pagi hari ini, tetapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, supaya hari ini kita sedang menjalani waktu-waktu kita. Dikatakan firman Tuhan, waktu-waktu kita, hari-hari kita ada hari-hari yang jahat. Biar setiap kita semakin hari semakin mengerti ya, rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 12. Ya. Injil Lukas pasal 12, saudara. Temanya sudah ada di sana ya. Injil Lukas pasal 12, saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan ayat ke-21. Saya akan baca untuk kita sekalian ya. Injil Lukas pasal 12. Saya siapkan di PowerPoint ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Saya beri tema firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis di perikop ini. Yesus, ya, yaitu orang kaya yang bodoh. Ya. Oke. Orang kaya yang bodoh, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan bagi kita pagi hari ini, kita harus sepakat dulu, ya. Apakah orang Kristen boleh kaya, saudara? Ya. Apakah orang Kristen boleh kaya? Halo? Bolehkah seorang Kristen kaya? Boleh ya Bu ya, Pak? Boleh ya? Boleh. Tidak melarang orang kaya jadi kaya. Alkitab banyak mencatat loh, orang-orang kaya ada. Bahkan orang kaya melayani. Dengan kekayaannya melayani Yesus, saudara. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab ada orang-orang kaya dipakai Tuhan luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan melihat sesuai tema, tapi kenapa kok dikatakan orang kaya yang bodoh? Bukankah orang kaya pintar, saudara? Kalau dia nggak pintar, nggak mungkin bisa mendapatkan kekayaan, betul saudara? Definisi kaya apa, saudaraku? Punya harta yang mungkin melimpah, ya. Punya harta melimpah, bentuk-bentuknya macam-macam yang dia miliki. Definisi kaya, tapi. Satu waktu ini ada kisah, saudara. Seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Kita membayangkan. Seorang petani menemukan mata air ajaib, saudara. Ya. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan emas yang tak terhingga banyaknya. Dibayangkan, saudara. Ya. Mata air ajaib, kemudian keluarlah dari mata air itu kepingan emas yang tak terhingga banyaknya. Coba kita membayangkan. Mata air itu bisa membuat petani itu sangat kaya raya. Seberapapun yang diinginkannya. Sebab, ya, kucuran emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan atau berkata, cukup. Perhatikannya, cukup. Tapi selama dia nggak mengatakan cukup, itu terus mengalir, saudaraku. Bayangkan. Coba seandainya Bapak Ibu menemukan itu bagaimana? Bayangkan, saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Tiba-tiba saudara menemukan dapat undian 1 triliun kira-kira, saudara. Kagetnya, saudara. Apa yang akan saudara lakukan dengan uang itu, saudara? Bisa mungkin kaget, syok, belum tahu mau apa nih. Atau ada juga yang sudah berpikir macam-macam. Oh, saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Bisa jadi seperti itu, saudara. Ya. Nah, Bapak sekalian, seketika petani itu kaget, dia terperangah melihat kepingan emas berjatuhan di depan matanya. Maka kemudian petani itu mengambil ember, saudara, untuk menampung. Ya. Setelah penuh, dibawalah ember itu yang penuh kepingan emas ke gubuk mungilnya untuk disimpan, saudaraku. Kucuran uang keping emas terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, mengisi semua tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang? Ternyata masih kurang. Dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Masih kurang? Cukup? Ternyata belum cukup juga. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir, sampai akhirnya petani itu mati tertimbun kepingan emas. Ya, dia mati tertimbun, ya, karena ketamakannya, karena dia tak pernah bisa berkata cukup. Seandainya waktu itu dia berkata cukup, ya. Tapi kata cukup ini kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia. Ya, kata yang paling sulit diucapkan manusia adalah kata cukup.
Karena manusia seringkali tidak merasa cukup, merasa belum cukup, merasa nggak puas dengan apa yang dimiliki. Terus laku. Nah, pagi hari ini kita melihat dari percakapan Yesus ya dengan seorang ini, saudaraku. Ya. Ayat 13 di sini dikatakan, seorang dari orang banyak itu, ini orang banyak sekali. Kalau Bapak Ibu melihat konteks sebelumnya, itu ribuan orang berkumpul di sana. Jadi kalau kita membaca satu perikop, kita harus melihat atasnya, konteksnya atasnya apa dan bawahnya bicara tentang apa setelah perikop itu. Yang pertama di sana, Yesus berbicara di ribuan orang, banyak saudaraku. Dan tiba-tiba datang di sana ada seorang orang banyak itu berkata, seorang dari orang banyak itu berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku," saudaraku. Tidak nyambung, saudara. Yesus sudah mengajar di bagian konteks sebelumnya, tiba-tiba dia bertanya, bicara apa yang disampaikan, saudaraku? Bicara tentang warisan. Ya, tiba-tiba dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, agar Yesus menolong atau bersedia untuk menyampaikan kepada saudaranya agar ia berbagi warisan, saudaraku. Tidak nyambung sebetulnya, tiba-tiba dia ngomong begitu, saudara. Saya tidak tahu pasti, nggak dijelaskan sini. Barangkali orang tuanya memang mungkin bisa juga sudah meninggal, ya. Atau mungkin dia merasa tidak adil, atau dia ingin merasa kurang mendapat warisannya dan sebagainya, saudaraku. Seringkali hal ini terjadi di kehidupan nyata manusia di dunia ini, saudaraku. Orang tua masih hidup, udah rebutan harta warisan, saudara. Masih hidup, saudara. Ada orang tua yang bijaksana, memang pintar. Bijaksana, dia sudah mengatur semuanya, ya. Sudah membagi-bagi ketika dia mungkin dipanggil Tuhan. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak bijaksana, yang merasa tidak puas. Bisa jadi hal ini seperti apa yang dialami pemuda ini. Zaman dulu memang guru atau rabi ya membantu untuk membereskan masalah warisan. Tetapi Yesus tidak mau memikirkan atau berbicara atau membantu masalah warisan itu. Bukan itu yang Yesus pentingkan, bukan warisan, saudaraku. Ya. Tetapi Yesus tidak memenuhi permintaannya dan Tuhan atau Yesus menolak untuk membuat suatu keputusan demi kepentingan satu orang ini, saudaraku. Dan Tuhan menolak untuk masalah yang paling mendasar. Yesus tahu kedalaman hati orang ini. Yesus melihat motivasi orang ini, saudaraku. Yesus melihat hati, saudara. Yesus tahu dia Allah, dia Tuhan. Dia tahu betul motivasi hati setiap orang, saudaraku. Ya, bisa jadi memang Yesus memang sudah tahu sehingga Yesus menolak, saudaraku. Ya, apa alasannya dia minta tolong Yesus? Yesus terkenal, dia punya otoritas, ya, dia populer. Siapa tahu Yesus bisa membantu barangkali. Ya, tetapi Yesus tidak merespon. Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang angkat aku jadi hakim, saudaraku? Ini dalam sekali. Yesus sedang berbicara tentang hati manusia. Yesus sedang bicara tentang sikap hati yang benar manusia. Yesus sedang bicara tentang hal-hal rohani, saudaraku. Bukan masalah-masalah dunia, saudaraku. Tidak. Luar biasa, saudaraku. Maka dikatakan ayat 15 ini, saudaraku. Hati-hatilah, ini penting. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa, saudara? Ketamakan. Ya, apa arti ketamakan? Ya, ketamakan dari preonesia yang berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Kehausan. Kalau Bapak Ibu haus ingin minum, gimana rasanya, saudara? Ya, bisa berjam-jam saudara nggak minum, rasa haus gimana rasanya? Waduh, ketika dapat air minum rasanya gimana? Atau mencari-cari. Bisa jadi ketamakan ini seperti itu. Dia cari terus, dia nggak pernah sepuas, terus, saudaraku. Nah, Yesus berkata, orang kaya yang bodoh. Pertanyaannya, bodohnya apa? Ya, bodohnya apa, saudaraku? Yesus sangat menentang ketamakan, saudaraku. Ada 3 alasan di sini. Saya dapat dari perikop ini ya. Yang pertama, karena ia orang kaya tadi, ia hanya mengejar ya kekayaan sebagai tujuan hidupnya.
Dia hanya mengejar, dia hanya mengandalkan. Ya, selama dia hidup, dia tujuannya hanya untuk mencari kekayaan, saudaraku. Mungkin dia lupa segalanya, saudaraku. Yang dia kejar adalah kekayaan atau harta, saudaraku. Tidak salah, saudaraku. Ya, tidak salah, saudaraku. Sebab dikatakan sini, hanya Yesus memperingati, ya, mengingatkan, hati-hatilah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, nah ini saudara, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, saudaraku. Ya, yang pertama kita diingatkan di sini pagi hari ini, saudara, ya, kita harus memiliki tujuan hidup. Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, maka masuklah ke kisah yang sebenarnya di sini. Ayat 16, Yesus memberikan satu permukaan. Ya, di sana dikatakan di sana. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu permukaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Banyak, melimpah. Bisa jadi bingung. Uang saya banyak, harta saya banyak, bagaimana ya? Ya, apa yang dilakukan? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tidak ada yang salah dengan orang ini, saudara. Sampai sini tidak ada yang salah, saudara. Orang ini memang rajin bekerja. Ya, sukses. Makanya ada hasil. Tidak ada yang salah, saudara. Tuhan tidak anti kekayaan, saudara. Tetapi ada yang penting satu, di atas segala-galanya itu, saudara. Kita akan melihat, ini sebuah pertanyaan bagi kita. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar di dunia yang fana ini? Apa arti fana? Fana itu lenyap, rusak. Ya, tidak ada artinya fana itu. Dunia ini fana, lenyap, saudara. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari di dunia ini, saudara. Ya, kita renungkan bersama-sama. Apa yang saudara kejar, apa yang saudara cari, ya, di dunia yang fana ini, saudara. Apa, saudara? Coba kita renungkan bersama-sama. Harta, kekayaan, boleh. Tahta, jabatan. Apalagi, saudara? Selamat mendapatkan itu dengan baik, dengan benar, dengan jujur dan tanggung jawab. Tidak ada yang salahnya. Dengan motivasi yang benar, tentu tidak ada salahnya, saudaraku. Tapi ada bagian lain, saudaraku. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ini yang harus kita kejar, saudaraku. Ya, dikatakan sana. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, saudaraku, ya, tapi cintanya ini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, ini yang kita kejar, saudara. Ini yang penting, saudara. Perkara-perkara rohani, saudara. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, saudara. Ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius, seorang yang masih muda. Ini yang paling penting, kejar ini katanya. Engkau hei manusia Allah, luar biasa, manusia Allah. Kita mengenal istilah apa? Manusia super, ya. Manusia apa lagi? Manusia robot, manusia setengah dewa, manusia apa lagi? Tapi ini manusia Allah. Artinya manusia milik Tuhan. Manusia segambar dengan Tuhan. Itu, saudaraku. Abdinya Tuhan, pelayannya Tuhan. Orang yang spesial, yang memiliki karakter rohani. Itu luar biasa, saudaraku. Makanya Paulus mengatakan manusia Allah, saudaraku. Bapak Ibu dan saya adalah manusia Allah. Amin, Bapak Ibu. Kita dimiliki Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebelum ada dosa merusak semuanya.
Maka apa jadinya saudaraku? Ini saudara. Karena segala kejahatan adalah cinta uang. Dia berjuang berbagai cara, mau halal, mau tidak halal, dia kejar saudara. Berhala itu kan sekarang berhala modern macam-macam. Ya kan? Bukan lagi menyembah pohon atau patung. Hati-hatilah, maka dikatakan Yesus, hati-hatilah. Ya, hati-hatilah, waspadalah saudaraku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu hati-hatilah saudaraku. Tuhan sangat menentang orang yang tamak saudaraku. Maka dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, ya dikatakan sana, ayat 15, ya sekali lagi ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu, perhatikan semua, matikanlah ya dalam dirimu segala sesuatu yang apa saudara? Apa ini saudara? Duniawi. Kita manusia roh, manusia rohani, masih tinggal di dunia ya. Tapi Bapak Ibu dan saya manusia rohani, bukan manusia duniawi. Yaitu apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga ini keserakahan atau tamak. Yang sama dengan apa saudara? Penyembahan berhala. Dan Yesus benci, tidak suka kepada ketamakan karena disamakan dengan menyembah berhala. Semoga kita yang hadir di sini tidak ada yang tamak. Kita semua mengasihi Tuhan, kita semua belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah itu saudaraku, ya. Dikatakan di sana, ukurlah kekayaan bukan dari hal-hal yang Anda miliki, melainkan dari hal-hal yang Anda miliki yang tak akan Anda tukarkan dengan uang. Orang rela menjual imannya hanya untuk uang, misalkan, ya. Hati-hati, ya hati-hatilah dengan kondisi dunia hari-hari ini, saudaraku. Yang kedua, saudara, saya cepat ya. Yang kedua dari orang ini adalah dia mengejar kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya. Ayat 19 berkata di sini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dunia tidak akan memberikan kepada kita kepuasan atau kebahagiaan sejati, saudaraku. Tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati dunia ini, saudaraku. Mana bisa, saudaraku? Ya. Kita akan memperoleh kebahagiaan sejati, ya, dan itu akan berlangsung terus-menerus jika kita menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dan harta yang paling indah, ya, di hidup kita, saudaraku. Mengapa demikian? Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Dia yang maha kaya punya segala-galanya, saudara. Tapi dia rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dia sudah memberikan hidupnya, dia sudah memberikan nyawanya, dia sudah habis-habisan, ya. Dia berikan semuanya sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Karena dia ingin memberikan terbaik bagi Bapak Ibu dan saya, saudaraku. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan, saudaraku, ya. Karena itu, jika kita menjadikan Yesus sebagai harta satu-satunya, maka kita, saudara dan saya, selalu pasti bisa berkata, cukup. Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus menolong kita. Kita bisa berkata, cukup Tuhan. Ya, jika pikiran kita, ya, sudah dibukakan oleh Roh Kudus, maka kita, saudara dan saya, akan mengerti bahwa Kristus cukup Kristus. Yesus sudah cukup. Yesus saja harta yang tak ternilai harganya, saudara. Pengorbanannya bagi kita, apalagi yang perlu ditambahkan, ya, apalagi yang perlu ditambahkan, saudaraku.
Paulus berkata, karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuntas sudah. Hidup bagi Kristus, mati sudah tenang. Ya, sudah ada jaminan. Hidup hanya sementara. Ya, jika kita sudah memiliki seluruh samudra, nggak perlu lagi, saudara. Ya, kita masih menimba air lagi, kan nggak perlu lagi. Kita semua sudah punya. Kita tidak akan merasa kurang. Cukup. Yesus sudah cukup bagi kita, saudara. Billy Graham mengatakan begini, saudara. Meskipun Anda tidak terkenal dan biasa-biasa saja, Billy Graham ya, Anda bisa bahagia. Perhatikannya, Anda, saudara saya bisa bahagia apabila Anda berada dalam kehendak Tuhan. Tetapi Anda bisa menderita sangat dengan kekayaan dan kemasyhuran jika Anda, saudara saya, berada di luar kehendaknya. Mari kita terus mencari kehendak Tuhan. Kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih kehendak-Mu bagi saya, Tuhan? Apa kehendak-Mu, Tuhan, bagiku, Tuhan? Terus kita bisa tanya sama Tuhan. Supaya hidup kita di sisa hidup yang singkat ini di dunia, kita sungguh-sungguh, Tuhan. Kita terus belajar mengerti rencana dan kehendak daripada Tuhan, saudaraku. Filipi pasal 4, 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa, saudara? Di dalam Yesus. Cukup saja, Yesus sudah cukup yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, dahsyat luar biasa. Apakah di hatimu ada Yesus? Apakah saudara bisa berkata juga, cukup Tuhan, Engkau cukup bagiku Tuhan. Engkau harta yang terindah. Ya, yang terakhir, yang ketiga, saudara. Orang kaya ini tidak menyadari bahwa kekayaan dunia itu sifatnya fana. Fana, saudara. Lenyap, akan hilang. Ya. Orang ini tidak sadar, saudara. Sehingga Yesus harus mengingatkan dan mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Setelah petani ini, orang kaya ini panen besar, ya, menghasilkan panen yang besar, dan dia berkata, dia berpikir, saya mau istirahat, ya. Tetapi ada pikiran yang keliru, ada yang salah, saudaraku, dari orang kaya ini, saudaraku. Saya mau istirahat, dikatakan sana, ya. Saya mau happy. Dia tidak menyadari, saudaraku, hidupnya dibatasi oleh waktu. Maka dikatakan ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jiwanya dapat dipuaskan dengan harta kekayaan, dia pikir begitu, ya, bahwa harta kekayaan akan bertahan lama, dia pikir begitu, saudara, dan bahwa ia akan hidup untuk menikmati selamanya, dia berpikir mungkin seperti itu. Betapa fana kehidupan manusia dalam waktu yang telah ditentukan, jiwanya diambil daripadanya, saudara. Ini, saudara, yang kemudian Yesus mengatakan orang kaya yang bodoh. Saudara. Orang kaya tersebut tidak memperhitungkan, ya, adanya panggilan mendadak, tidak bisa menahan kematian,
Siapa yang bisa melawan atau menahan kematian? Tidak ada. Hari ini kita jemaat Pontianak ya, turut juga berduka cita. Ada satu jemaat kita ya yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Beruntun beberapa jemaat kita yang dikasih Tuhan, dipanggil Tuhan mendahului kita semua, saudara. Karena Yesus mengasihi. Yesus mengasihi, saudara. Ya, marilah kita menjalani hari-hari kita dengan penuh hikmat. Kita minta hikmat, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan, ya, supaya kita berwaspada, berhati-hati, ya Bapak Ibu sekalian, untuk menjalani hari-hari kita. Jadi kesimpulannya sebetulnya dari ayat 21 ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya. Saya mengutip apa yang dikatakan John Piper, ya, John Piper, 1 Timotius pasal 6-9, dia berkata begini, memikat orang kepada Kristus untuk menjadi kaya adalah menipu dan mematikan. Itu menipu karena ketika Yesus sendiri memanggil kita, Yesus berkata, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dan itu mematikan karena keinginan untuk menjadi kaya menjerumuskan orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita sebagai manusia Allah, manusia rohani, marilah kita sudah tuntas dengan dunia ini, sudah tuntas dengan hidup ini, saudaraku. Sehingga dalam menjalani hari-hari kita bisa berkata, Tuhan syukur, Tuhan terima kasih. Ya, kita bisa berkata, Tuhan cukup. Ya, ketika Bapak Ibu dipercayakan Tuhan berlipat-lipat, ganda lagi, kekayaannya bertambah lagi, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Itu pun berkat Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud dengan kekayaan itu. Pasti punya maksud. Tidak mungkin Tuhan memberkati jika Tuhan tidak punya tujuan dengan kekayaan, dengan harta yang Bapak Ibu miliki. Tidak mungkin. Tuhan punya tujuan. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, apa itunya, saudaraku? Menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Ya, kekayaan sebagai bonus yang mengikuti setiap orang yang mengejar sesuatu yang bernilai kekal, saudaraku. Kaya di hadapan Allah, saudaraku. Ya, memberi, mengingatkan kepada kita, menolong orang, membantu orang, mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan saya, untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena di luar sana banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, saudaraku. Apalagi pandemi ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sungguh luar biasa. Ada beberapa orang anak Tuhan, baik di luar kota maupun di sini, telepon saya, saudaraku. Pak, ada orang yang butuh duit nggak ya? Masih ada, saudaraku, di zaman sulit ini berkata, ada yang butuh uang nggak ya? Saya ada ini, bisa nggak Bapak salurkan dah? Ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperak pun, serupiah pun, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu milik Tuhan. Saya ambil waktu untuk bagi sembako, nasi bungkus, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya keliling Desa Kapur, daerah Tanjung Hulu, saudara. Saya melihat penambal ban, saya melihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah setengah hari sampai sore, kayaknya enggak laku dagangannya. Kami berhenti, kami kasih nasi bungkus, saudara. Saya bersama istri saya, berdua. Ada yang kirim sembako. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya kumpulkan sembako, saudara. Saya bagi-bagi, saudara. Saya berdoa, siapa yang butuh ya? Saya doakan dulu, saudara. Banyak hal yang kita bisa perbuat selama kita masih ada hidup di dunia ini, saudara. Ada orang yang membutuhkan biaya sekolah sulit. Ada orang tua yang saya kenal meninggal karena pandemi COVID. Masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil. Dia cerita, saya sulit, Pak. Nggak ada pemasukan lagi, saya harus bantu. Harus bayar sekolah anak dan sebagainya, saudara. Tuhan memberikan kepada kita dua tangan. Satu untuk memberi, satu untuk menerima, saudara.
Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kekayaan adalah bonus yang mengikuti setiap orang yang mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Biarlah Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Ya, terakhir saya kutip dalam pasal ayat 33 ya, dikatakan di sini. Ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bila hati kita memang melekat juga kepada harta kita, tapi juga kita ingat, oh iya Tuhan punya rencana dengan harta saya, dengan uang saya, dan saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ya, dikatakan Tuhan tidak melarang seorang menjadi kaya, tetapi inilah keadaan yang Tuhan inginkan, kaya di hadapan Allah. Ya, saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Sebelum meninggal, Raja Alexander Agung, ya, sang penakluk dunia dari Makedonia pada waktu itu, saudara. Jadi sekitar abad 323 sebelum Masehi, Alexander Agung. Dia mengumpulkan para jenderalnya dan menyampaikan 3 harapan terakhir sebelum dia meninggal. Yang pertama adalah daftar dokter yang terbaik harus membawa peti matinya. Jadi saat dia sebelum meninggal dia berpesan kepada jenderal-jenderalnya, nanti ya kalau saya meninggal ya, dokter terbaik harus membawa peti matinya. Yang kedua adalah pesan-pesan kedua, semua harta kekayaannya, uangnya, emas, batu permata harus disebar katanya di sepanjang jalan prosesi pemakaman menuju kuburannya. Dan katanya, ketiga adalah tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati agar semua orang dapat melihat, ya, dapat melihatnya. Jenazahnya terkejut, dia heran kaget. Oh, apa maksudnya nih? Ya, ini maksudnya, saudaraku. Yang pertama tadi, dokter terbaik harus membawa peti matinya. Itu menunjukkan bahwa di saat dijemput ajal, waktunya tiba, entah sakit atau tidak, dokter yang terbaik di dunia pun, ya saudaraku ya, tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Yang kedua adalah, dikatakan sana, semua harta kekayaannya harus disebar. Apa maksudnya yang kedua? Agar setiap orang bisa melihat, ya, bahwa kemakmuran materi yang diperoleh di bumi akan tetap tinggal di bumi, tidak akan dibawa meninggal, tidak akan dibawa mati. Dan yang ketiga, apa maksudnya? Tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti. Ini maksudnya agar semua mengerti bahwa kita datang ke bumi ini, kita lahir dengan tangan kosong dan meninggal pun kita tidak membawa apa-apa. Setelah harta yang paling berharga, itu waktu kita selesai di dunia ini, waktu kita habis di dunia ini, karena waktu adalah anugerah Tuhan yang merupakan harta yang paling berharga, waktu. Tapi ketika waktu sudah selesai semuanya, genap waktunya semuanya, kita memang tidak akan membawa apa-apa pulang ke surga. Emas pun nggak bisa, nggak perlu emas di surga. Di surga jalannya udah luar biasa, dari emas nggak perlu. Ya saudaraku ya, kita dapat menghasilkan lebih banyak kekayaan, tetapi kita dapat membuat lebih banyak waktu untuk orang lain. Perhatikan saudara, ya. Ketika kita memberikan waktu kita kepada orang lain, kita sebenarnya memberikan sebagian hidup kita yang tidak dapat kita ambil kembali. Orang yang memberikan waktu dan perhatiannya kepada orang lain, saudara, ya, akan jauh lebih bernilai
dari orang yang memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Harta bisa dicari, bisa cari lagi, ya. Tapi waktu tak mungkin kita tambahkan lagi. Biarlah setiap kita masih hidup, masih diberi kesempatan, mari kita mengisinya, menjalannya dengan penuh bijaksana dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu. Sudah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang menerjemahkan dan menolong setiap kami, supaya kami juga mengerti firman-Mu dengan pertolongan anugerah Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.